Kejadian itu terjadi di sekitar tahun 2007. Tepatnya di kota Jakarta Barat, khususnya di wilayah Meruya. Jadi, kejadian itu di rumah diri aku sendiri. Waktu itu, di rumahku itu hanya ada adik-adikku aja, yaitu 3 adik-adikku. Kita sebutkan saja namanya. Adikku yang pertama Ocha, yang kedua Ica, yang ketiga Una. Saat itu mama papa sedang keluar kota, sedangkan aku saat itu sudah tidak tinggal lagi di rumah itu. Nah, aktivitas sehari-hari adik-adikku, Ocha dan Ica itu kerja, dan Una itu masih kuliah saat itu. Jadi, rumah itu selalu dalam keadaan kosong dari pagi sampai sore. Mungkin malam baru semuanya kumpul lengkap. Nah, masing-masing adikku itu tinggal di kamar yang berbeda-beda. Nah, seperti Ica itu dia di kamar paling depan, yaitu di sebelah ruang tamu. Nah, sedangkan Una itu di kamar di ruang tengah, dan Ocha di kamar di depan ruang makan. Nah, pintu kamarnya Ocha dan pintu kamarnya Una itu bersebelahan. Itu dipisahkan dengan dinding, yang dimana dinding itu ada saklar lampu, yaitu saklar lampu ruang tengah dan ruang makan. Suatu hari, tepatnya malam hari, Ica yang pengen ke kamar mandi, itu buka pintu dia malam-malam kan. Nah, itu dibukalah pintu kamarnya dan dilihatlah suasana ruang tengah saat itu gelap dan ruang makan juga gelap. Itu karena kan udah masing-masing udah ada di kamar. Nah, karena Ica mau ke kamar mandi, jadi dijelaskan di sini posisi kamar mandi itu paling belakang. Jadi kalau dari posisinya kamarnya Ica, kalau mau ke kamar mandi, dia harus ngelewatin ruang tengah dulu, kemudian dia berjalan ke ruang makan, kemudian dia masih lanjutin lagi ke dapur, dan baru tiba di kamar mandi. Nah, karena waktu itu suasana sudah pada di masing-masing kamar, sehingga ruang tengah dan ruang makan lampunya mati. Dapur juga mati. Jadi gelaplah situasi dalam rumah saat itu. Nah, mau gak mau kan Ica kan harus nyalain lampu, ya kan? Nah, lampu itu ada di ruang tengah. Maka berjalannya Ica melewati ruang tengah menuju saklar lampu tersebut, yang kebetulan ada di dinding di antara pintu kamarnya Una dan pintu kamarnya Ocha. Nah, dinyalakanlah lampu ruang tengah dan lampu ruang makan. Bunyi tuh, klek, klek. Karena 2 saklar dinyalakan. Nah, pada saat Ica keluar kamar dan menyalakan saklar lampu di ruang tengah dan ruang makan, ternyata Ocha di kamarnya dan Una di kamarnya saat itu masih belum tidur. Mereka mendengar Ica keluar dari kamar, dan kemudian mereka mendengar Ica nyalain lampu ruang tengah dan ruang makan. Karena bunyi kan, karena kan saklar itu kan di dekat pintu kamar mereka masing-masing. Jadi bunyi tuh klek klek. Nah, mereka berpikir, oh, Ica keluar kamar nih, nyalain lampu dan mau ke kamar mandi. Nah, itu Una dan Ocha berpikir kamar mandi karena Ica saat itu kedengaran buka pintu kamar mandi. Krek kayak gitu kan. Nah, Ocha dan Una itu bisa lihat lampu ruang tengah dan ruang makan itu nyala itu dari kisi-kisi kusen pintu. Nah, itu waktu itu mau posisi nyala.
Dah selesai lah itu. Nah kemudian berapa menit kemudian Ocha sama Una itu ngedengar bunyi saklar ditekan, klek klek, dan mereka ngelihat dari sisi-sisi kusen itu lampu ruang tengah dan lampu ruang makan mati. Nah saat itu Ocha dan Una berpikir, oh Ica udah selesai dari kamar mandi dan sekarang dia mau matiin lampu ruang tengah dan ruang makan, kemudian pasti mau ke kamar. Nah ditunggu menit demi menit, itu tidak ada langkah Ica ke kamarnya, dan itu tidak ada pintu kamar Ica dibuka. Nah mereka bingung, ini tumben Ica ini berani banget di ruang tengah gitu kan, dalam keadaan gelap, karena mereka tahu Ica itu gak suka di ruangan gelap. Nah ini kenapa dia gak langsung masuk ke kamar, kayak gitulah. Tumben. Nah itu pemikiran Ocha dan Una. Tapi berapa menit kemudian terdengarlah suara teriakan. Yaitu ternyata teriakannya si Ica dari area kamar mandi. Teriakannya itu teriakan ngomel-ngomel, marah dia. Jadi kira-kira teriakan gini, woi siapa sih yang matiin lampu? Nah kemudian terdengar tuh langkahnya Ica tuh buru-buru tuh, kerubuk. Sampailah di depan pintu kamarnya Ocha dan Una untuk nyalain saklar lampunya. Klek klek. Nah nyalalah tuh lampu yang kamar ruang tengah dan ruang makan. Itu Ocha dan Una bisa lihat tuh dari kisi-kisi kusen itu lampu itu nyala. Dan masih dengar omelannya si Ica. Woi, lo gak tahu? Gue itu masih di kamar mandi. Ngapain sih lo matiin lampu? Nah sambil dia ngomel langsung lah tuh Ica kedengar langkah itu jalan menuju kamarnya, dan terdengar pintu kamarnya Ica dibuka dan kemudian ditutup agak kencang. Nah si Ocha dan Una itu bingung. Kenapa Ica marah-marah? Dan kenapa dia ngomel-ngomel kalau lampunya dimatiin? Bukannya tadi lampu yang matiin dia sendiri? Nah itulah Ocha dan Una itu gak habis pikir itu, apa yang kejadian sebenarnya. Nah kemudian itu lampu yang udah dinyalakan sama Ica itu tetap nyala sampai pagi hari. Nah di pagi hari ininya nih mereka ketemu tuh di ruang makan, dan ternyata Ica masih ngomel-ngomel sewot dia. Dia bilang, lu ngapain sih matiin lampu ruang tengah ruang makan? Kan gue ada di kamar mandi, kan susah gue jalan gelap-gelap. Akhirnya gue harus nyalain lagi di situ. Emang lu pada nggak tahu kalau gue di kamar mandi? Nah ngeliat Ica sewot gitu, Ocha langsung samber tuh omongannya si Ica. Gue tahu lu di kamar mandi, orang gue denger kok lu buka pintu keluar dari kamar lu kemudian lu nyalain lampu. Itu gue tahu dan gue denger bunyinya kok. Dan itu gue lihat tuh lampu itu memang nyala, lampu ruang makan. Nah si Una denger itu juga mengiyakan perkataan Ocha, karena memang dia di posisi itu dia denger Ica itu keluar dari kamar, kemudian nyalain saklar gitu, dengar bunyinya klek klek, dan si Una lihat juga lampu itu juga nyala, lampu ruang tengah. Nah dengar perkataan Ocha dan Una, Ica bingung. Lu bener pada kagak matiin lampu pada saat malam itu? Nah Ocha nyamber lagi, bener gue kagak matiin lampu karena gue tahu lo itu ke kamar mandi. Orang gue denger langkah lo kok dan buka pintu kamar mandi, makanya gue kagak matiin. Akhirnya Ica agak reda tuh omongannya tuh. Kemudian dia ngomong, iya malam itu memang bener gue kamar mandi, dan memang bener gue nyalain lampu ruang tengah, ruang makan, dan gue memang ke kamar mandi, ke dapur. Nah
Kemudian pada saat gue keluar dari kamar mandi, itu gue kaget ngeliat ruangan makan sama ruang tengah mati. Lah kan gue paling gak suka sama gelap. Kemudian kalau gue buru-buru mau nyalain juga, itu kan susah jalannya karena gelap-gelap. Nah karena gue pikir lu pada matiin lampu, gue ngomel-ngomel lah, makanya gue teriak-teriak. Langsung tuh gue buru-buru tuh gue jalan tuh, gue tabrak kursi makan, gue tabrak itu, dan langsung gue nyalain. Tuh, bang lu pada kagak bener matiin tuh lampu. Nah Unai tadi dengar omelan itu dia langsung nyamber juga, iya gua kagak matiin lampu karena gua tau pasti lo ngomel-ngomel. Nah justru gua bingung karena pada saat lampu itu mati, gue denger itu lampu dimatiin karena bunyinya klek klek. Oce dengar Una ngomong gitu, iya gue juga denger itu dimatiin. Nah gue pikir elu sendiri yang matiin, kata Oce ke Ica. Kemudian gue juga bingung, tumben lo berani banget di ruang tengah gelap-gelap. Karena waktu itu gue kagak denger lu itu masuk ke kamar karena pintu itu gak kedengeran, pintu kamar lu dibuka. Langsung Ica yang ngerti situasi itu dia langsung diem. Ngomelannya udah gak ngomel lagi tapi langsung diem. Dan bingung, berarti siapa yang matiin itu lampu? Nah kejadian itu memang sampai sekarang itu jadi perdebatan. Jadi kalau kita pada ngumpul, pasti cerita ini kalau udah diangkat, udah tuh yang satu sewot, si Ica karena dimatiin lampunya, walaupun dia sadar memang bukan Una dan Ocha, cuma dia ngerasain malam itu dia agak kesel aja. Dan kemudian dibalas lagi dengan cerita Ocha dan Una yang keheranan, dan dia bersumpah gak pernah matiin lampu itu. Ya itulah cerita mengenai saklar lampu, yang siapa yang matiin sudah pastilah bukan Ocha, bukan Una. Dan Ica pun juga menyadari memang bukan Ocha dan Una yang matiin itu. Untung pada saat Ica keluar kamar mandi, dia berpikir itu adalah perbuatannya Una dan Ocha. Coba seandainya dia tahu itu bukan perbuatan Una dan Ocha, mungkin bukan teriakan ngomel-ngomel yang akan kedengaran, mungkin teriakan histeris yang akan dia keluarkan. Sekian cerita dari aku. Terima kasih.